mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus Kristus sebagai utusan. Ya, dia utusan Allah Bapa karena dia anaknya. Jadi ini hal yang penting. Ada dua kategori utusan. Utusan pertama, utusan pada posisi kealahan. Jadi Bapa mengutus anaknya, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Itu pengutusan di dalam ketiganya yang esa. Pengutusan yang kedua itu berkaitan dengan hamba, nabi, imam, raja, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Yang bukan orang Kristen nggak diutus, ya, tidak diutus. Nah, ini pengutusan kedua. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus mengutus hamba-hamba Tuhan. Musa mengutus Yesaya, Yeremia, Yeskil, mengutus murid-muridnya, para rasulnya, mengutus Bapak, Ibu, Saudara yang Kristen, mengutus saya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu pengutusan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, supaya melalui Israel segala bangsa diberkati. Dan itu difinalkan kepada kita muridnya. Murid Tuhan Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa, all nation, all ethnic. Jadi di dalam Alkitab ada dua pengutusan yang paling penting. Pengutusan di dalam keadaan keilahian Trinitas, Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Ini tidak akan pernah didapati, didengarkan, diketahui oleh orang-orang unbeliever. Jadi unbeliever, orang-orang yang tidak percaya dan bukan orang Kristen, tidak mengerti ini. Dan kalau hanya bisa mengerti, kecuali dia dipenuhi, dipimpin, dicerahkan Roh Kudus. Kalau memasukkan data, akses dari sumber non-Kristen, non-biblical, masukkan data, ini pengutusan harusnya begini, jelas tidak masuk. Jadi kode aksesnya tidak bisa. Jadi dipaksain nih, misalnya ada kode akses X, ya. Lalu kode akses X ini mau dimasukkan kode akses Y ke sini, yang nggak bisa. Jadi konstruksinya begitu. Bapa, Anak, Roh Kudus mencipta, memelihara, menebus. Di dalam eksekusi penebusan, di dalam eksekusi pemeliharaan dan providensia, maka ada yang namanya pengutusan. Dan pengutusan itu bukan merendahkan atau membuat level jauh di bawah, tidak. Ini adalah pengutusan di dalam konteks ketetapan Allah Trinitas, Allah Tritunggal menerapkan penciptaan, pemeliharaan, penebusan. Bapa mengutus anaknya. Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Ini aksesnya dalam Alkitab. Kalau aksesnya di luar Alkitab, jelas tidak bisa masuk. Karena sudah tidak lagi pada kuncinya. Itu yang pertama, pengutusan. Pengutusan yang kedua di dalam konteks pelayanan, pemberitaan kabar baik. Maka ada pengutusan spesial untuk para malaikat, maka ada pengutusan kepada malaikat-malaikat yang menjaga Taman Eden kerub, ada pengutusan untuk malaikat-malaikat yang berjaga di sekeliling orang percaya, ada juga pengutusan untuk para malaikat yang menyatakan kabar pemberitaan Injil seperti kepada Gabriel, kepada Michael, dan sebagainya. Nah, ini nama-nama ada dalam Alkitab. Lalu juga ada pengutusan untuk nabi-nabi. Musa diutus, Yesaya diutus, Joshua diutus, semua diutus. Ini dalam layer yang kedua. Nah, dalam layer yang kedua ini juga ada pengutusan. Nah, ini yang tidak mungkin ada di sumber lain. Jadi, saudara kalau memakai sumber Y untuk bisa menjelaskan sumber X, yaitu Alkitab, kita mau kasih ilustrasi saja, maka sumber Y itu tidak dipakai di dalam konteks sumber Y. Ya, sumber Y itu nggak dipakai dalam konteks sumber X. Jadi ini penting. Sumber Y banyak sekali sumber Y. Ya, sumber Y itu banyak, Y1, Y2, Y3, Y4 dan seterusnya. Nah, ini sumber Y, tidak bisa sumber Y menjadi dasar penghitungan penjelasan untuk menjelaskan sumber X. Karena aksesnya tidak ada. Maka konsep pengutusan itu pun demikian. Jangan gunakan terminologi yang mirip sama, bahkan nama katanya sama, dari sumber Y untuk sumber X. Itu namanya salah kamar.
Itu sebabnya saudara, kalau saya menyampaikan renungan itu dari sumber yang saya percayai. Alkitab adalah firman Tuhan. Sumber X, bukan sumber Y. Karena bagi saya di luar Alkitab bukan firman Tuhan, bukan wahyu dari Allah. Tetapi kalau sumber Y, pengikut-pengikut sumber Y1, Y2, Y3, dan seterusnya, itu mengatakan dia ini adalah klaim-klaim keagamaan, itu urusan masing-masing. Di dalam Alkitab jelas sekali, bukan. Jadi pernyataan dan pertanyaan tadi, jelas saya mau klarifikasi dan beri penjelasan, supaya orang-orang Kristen memahami itu. Kadang-kadang orang Kristen tidak memahami itu, sehingga terbawa arus untuk mengkorek-korek dan mencari-cari sumber Y. Sumber Y itu tidak ada pengertian apapun berkaitan dengan sumber. Aksesnya beda. Beda sekali. Yang satu datangnya dari Allah, itu inspirasi, dan itu adalah firman. Yang satu, bagi sumber X, sumber Y bukan firman. Jadi kiranya penjelasan ini dapat memberikan dorongan, tekunlah baca Alkitab, pelajari dengan baik, dan nikmati firman Tuhan itu.